Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita sudah masuk di bagian akhir dari buku ini dengan mengangkat tema sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Bisa dibuka mulai halaman 173. Baik, kita langsung baca. Fadhal. Bismillah. Sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka membenci para pengekor hawa nafsu dan Ahlul Bid'ah yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama, tidak simpatik kepada mereka, tidak berteman dengan mereka, tidak sudi mendengarkan ucapan mereka, tidak duduk di dalam majelis mereka, tidak berdiskusi atau tukar pikiran dengan mereka, dan tidak mau dialog dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum malam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan datang di akhir umatku orang-orang yang berbicara kepada kalian dengan apa-apa yang belum pernah kalian dan bapak-bapak kalian dengar, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penjelasan tentang keharusan menjauhi Ahlul Bid'ah. Allah Ta'ala berfirman, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukaffiru biha yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqmudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Alkitab, Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam. Al-Quran surat An-Nisa ayat 140. Allah Ta'ala juga berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-An'am ayat 68. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujallis ahlal ahwa fa inna mujalasatuhum mu'ridatun lil qulub. Janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu,
karena duduk dengan mereka akan menyebabkan hatimu sakit. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca apa yang tadi disebutkan oleh penulis berkaitan bagaimana Allah mengajarkan kepada kita sikap untuk menghindari dan menjauhi orang yang punya penyimpangan dalam masalah agama. Kita coba buka ceritanya sebagai berikut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk di antara masalah yang cukup sensitif ya. Karena terkadang ada sebagian orang yang tidak terima ketika pembahasan seperti ini diangkat, dan ada satu buku khusus 2 jilid. Buku ini adalah disertasi atau tugas akhir yang dikerjakan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau pengajar Masjid Nabawi dan juga dosen di Qism Akidah di jurusan Akidah yang ada di UIM, menulis sebuah buku judulnya Mauqifu Ahli Sunnati Ma'a Ahlil Bid'ah, sikap Ahlu Sunnah terhadap Ahlil Bid'ah, dan itu 2 jilid. Banyak dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagaimana sikap yang tepat ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang tidak sepemahaman dalam masalah beragama, walaupun kita satu agama. Ceritanya begini, bahwa teman yang buruk, kita diperintahkan oleh Nabi SAW ketika punya teman yang buruk untuk diapain, Pak? Dijauhi. Karena keburukan itu bisa menular. Sehingga ketika seseorang berteman dengan teman yang buruk, bisa jadi akan ketularan. Mereka adalah toxic people, manusia yang menebar racun, dan itu bisa berbahaya bagi orang yang dekat-dekat dengan dia. Keburukan itu ada 2. Ada keburukan yang bentuknya karakter atau sifat. Misalnya keras, kasar, ucapannya nggak enak didengar, atau apa lagi? Atau sifat-sifat buruk yang lainnya. Kita saja tidak akan bisa merasa nyaman kalau punya teman yang karakternya buruk, karakternya jahat. Yang kedua, keburukan yang bentuknya pelanggaran atau penyimpangan pemikiran. Penyimpangan dalam masalah pemikiran. Karena keburukan yang bentuknya penyimpangan pemikiran ini bisa menular kepada orang yang dekat dengan dia, sehingga pemikiran itu mungkin akan sampai dalam kegiatan diskusi, obrolan dengan orang seperti ini. Maka keburukan yang bentuknya penyimpangan pemikiran tidak kalah bahaya dibandingkan keburukan yang bentuknya karakter dan sifat. Kalau kita dekat dengan orang yang ucapannya jorok, ucapannya kasar, atau manusia yang aktivitasnya selalu jelek, kita pasti gak betah, gak nyaman. Demikian pula sejatinya kita juga perlu waspada ketika ada orang punya pemikiran yang menyimpang. Pada saat kita dekat dengan orang seperti itu, bisa jadi kita akan terpengaruh dengan yang bersangkutan. Maka sudah selayaknya untuk dihindari. Baik, selanjutnya, agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya adalah wahyu. Sehingga selama seseorang mengikuti wahyu, maka cara beragama dia akan selalu benar. Akan berbeda ketika sumbernya selain wahyu. Sumbernya selain wahyu. Beragama yang sumbernya selain wahyu berarti ini mengikuti apa? Selera manusia. Sehingga akan berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tergantung dari selera manusia. Selera itu banyak pengaruhnya. Selera manusia bisa dipengaruhi oleh akal. Sebagaimana ini cara beragamanya orang
ahli kalam, ahli filsafat. Selera manusia juga bisa dipengaruhi oleh perasaan. Sehingga apa yang kira-kira membuat dia tenang, membuat dia nyaman, itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Ini cara beragama orang sufi. Makanya model agama orang sufi antara satu sekte sufi A dengan sekte sufi B dengan sekte sufi B, C bisa jadi berbeda-beda. Karena mereka mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari gurunya. Dia merasa, saya kalau seperti ini tenang, saya kalau seperti ini bisa nyaman. Diyakini itu sebagai ibadah. Ada tarian mabuk cinta Allah ya, yang pakai rok lebar, kemudian dia nari muter-muter itu. Orang yang melakukan aktivitas seperti ini, dia meyakini bahwasanya ini akan bisa membuat dia masuk surga, membuat dia semakin tenang. Sehingga orang sufi seperti ini merasakan kenyamanan dengan model ibadah tertentu. Itulah selera manusia. Nah, beragama sesuai selera itu dalam Al-Quran disebut mengikuti hawa nafsu. Bapak bisa bayangkan ya, beragama tapi sesuai selera, maka yang terjadi adalah mengikuti apa Pak? Hawa nafsu. Sebutan dalam Al-Quran mengikuti hawa nafsu. Sehingga apa yang menjadi selera nafsunya itu yang diikuti. Jadinya kau ikut wahyu atau ikut hawa nafsu? Karena beragama dia sesuai dengan selera dia. Al-Quran menyebutnya sebagai manusia yang mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila?" Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maksudnya gimana? Coba kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ay mahma istahsana min syai'in wa ra'ahu hasanan fi hawa nafsihi kana dinuhu wa madhabuhu. Maksudnya adalah agama dan madhabnya dan pemahaman cara dia beragama itu mengikuti apa yang dianggap baik oleh hawa nafsunya. Sehingga kalau ini bagus diikuti, kalau ini enggak bagus ditinggal, sesuai dengan keinginan dirinya. Ibnu Abbas mengatakan, kana rajulu fil jahiliyah, dulu orang jahiliyah ya'budul hajarul abyad zamanan. Mereka menyembah batu yang berwarna putih. Fa idza ra'a ghairahu ahsana minhu abida tsani wa tarakal awwal. Kalau dia melihat ada berhala yang lain yang lebih bagus, maka dia sembah berhala yang kedua dan dia tinggalkan berhala yang pertama. Terus seperti itu. Jadinya gimana Pak? Dia menyembah berhala satu selama sekian sesi, sekian waktu. Kok ketemu berhala dua? Oh, berhala dua ini lebih ampuh, lebih mujarab, pindah ke berhala dua. Berhala satu ditinggalkan. Ketemu berhala tiga, uji coba dulu. Oh, berhala tiga lebih ampuh, lebih mustajab kalau berdoa. Dia beralih ke berhala tiga. Terus seperti itu. Sehingga dia beralih dari satu berhala ke berhala yang lain, tergantung apa? Hawa nafsunya. Terkait fenomena semacam ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Artinya dia beragama mengikuti selera hawa nafsunya. Beragama mengikuti selera hawa nafsunya, inilah cara beragama ahli bid'ah. Maka sebutannya ahli bid'ah itu sama dengan ahlul ahwa. Ahli bid'ah itu sebutannya pengekor hawa nafsu. Karena cara dia dalam beragama menyesuaikan apa yang menjadi selera hawa nafsunya.
Dan ini yang tadi disinggung oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan la tujalis ahlal ahwa, dia di halaman 175. Ibnu Abbas mengatakan la tujalis ahlal ahwa, janganlah kamu duduk bersama dengan pengekor hawa nafsu, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, karena duduk bersama mereka, duduk bareng mereka itu menyebabkan hati jadi sakit. Menyebabkan hati sakit maksudnya gimana, Pak? Ya, orang nanti akan mendapatkan pengaruh buruk sebab ada beda keyakinan antara kita dengan dia. Ada beda prinsip beragama antara kita dengan dia. Sehingga ketika diskusi, yang sana nyerang pemikiran kita. Akhirnya kita jadi kena syubhat dan terpengaruh suasana batinnya. Itulah yang dimaksud dengan mumridatun lil qulub, bahwa duduk bersama ahlul ahwa bisa menyebabkan hati menjadi sakit. Baik, ini pengantarnya bahwa kenapa kita diajarkan untuk menghindari ahli bid'ah, karena seseorang ketika dia punya sesuatu yang buruk, baik buruk karakter atau sifatnya, atau buruk dalam bentuk dia punya penyimpangan pemikiran, maka semua ini bisa menular dan memberikan dampak buruk bagi kita. Manusia beragama itu seharusnya didasari oleh wahyu. Meskipun ada juga orang yang dia beragama tapi menggunakan dasar selain wahyu, yaitu selera manusia. Dan beragama sesuai selera berarti dia beragama karena mengikuti hawa nafsu. Makanya ahlul bid'ah sering disebut dengan ahlul ahwa. Pengikut bid'ah adalah pengikut hawa nafsu, karena agamanya sesuai dengan selera hawa nafsunya. Baik. Lalu di antara ciri ahlul bid'ah atau ahlul ahwa, di antara cirinya tadi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim di muqaddimahnya, lihat di halaman 173. Sayakunu fi akhiri ummati, akan ada di bagian akhir umatku, unasun, sekelompok orang, yuhadditsunakum, yang menyampaikan kepada kalian bicara masalah agama, malam tasma'u antum, yang tidak pernah kalian dengar. Tidak pernah kalian dengar itu maksudnya gimana? Tidak pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sahabat tidak pernah mendengarnya. Wala abaukum, maupun tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka jaga jarak dengan mereka. Dia bicara masalah agama tapi tidak pernah ada landasan dalilnya. Enggak pernah didengar oleh kalian maupun bapak kalian. Artinya sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, baik sahabat junior maupun sahabat senior. Fa iyyakum wa iyyahum, maka waspadalah kalian terhadap mereka dan jaga jarak dengan mereka. Jadi di sini di antara ciri al-bid'ah adalah beragama dengan cara yang tidak pernah dikenal oleh sahabat. Sahabat tidak pernah mengenal itu. Sahabat nggak pernah dengar yang seperti itu. Tapi dia jadikan itu sebagai landasan agama. Bagian inilah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau harus jaga jarak dengan mereka. Ini yang pertama ya. Sehingga dia menjadikan landasan agamanya sesuai dengan apa yang tertanam dalam hawa nafsunya. Senang ini ya diikuti itu, senang ini dia ikuti itu. Ciri yang kedua adalah dia sengaja mencari dalil yang terkesan ambigu. Sengaja mencari dalil yang terkesan
ambigu, untuk bela penyimpangannya. Sehingga selama masih bisa diseret-seret, maka itu yang dia gunakan. Maka kalau kita kenal ada istilah pasal karet, bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri, selama enggak putus. Apakah ayat Al-Quran juga mengalami yang sama, Pak? Iya, tergantung dari siapa yang memegangnya. Terutama untuk ayat-ayat Al-Quran yang menurut dia terkesan ambigu, sehingga bisa ditarik untuk membela kelompoknya, membela pemikirannya. Masing-masing membawakan dalil. Dalilnya adalah ayat Al-Quran, lalu ditakwil, pokoknya takwilnya yang penting bisa menguntungkan dirinya. Dan ini sebagaimana yang pernah Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ya, di awal dari surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pembagian Al-Quran. Walladzi anzala 'alaikal kitaba, dialah zat yang menurunkan Alkitab kepadamu. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dalam kitab itu ada ayat muhkamat, hunna ummul kitab, itulah ummul kitab. Itulah ummul kitab. Ummul kitab yang dimaksud di sini apa? Induknya Al-Quran. Jadi kalau terjadi ketidakjelasan di ayat yang lain, kembalikan kepada ayat muhkam. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat yang lain yang mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Dalam Al-Quran ada ayat apa namanya? Muhkamat. Dan ada satu lagi ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Para ulama ahli tafsir beda pendapat, apa sih perbedaan antara ayat muhkamat dan mutasyabihat? Dan pendapat yang paling banyak disampaikan adalah muhkamat artinya ayat yang maknanya jelas, sehingga gak mungkin bisa ditarik-tarik. Misalnya Allah berfirman, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Sudah jelas salat itu diperintahkan. Kalau sampai ada orang yang bilang boleh gak salat, nah berarti dia kan melanggar perintah. Sudah jelas salat itu gak wajib, maka dia melanggar sesuatu yang ma'lumun minad-din bid-darurah, yang diketahui secara pasti kalau itu adalah bagian dari agama. Orang seperti ini bisa keluar dari Islam. Allah sudah menegaskan, hurrima alaikumul maitatu waddam, diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, waddam, al-masfuh, darah yang memancar, walahmul khinzir, daging babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi. Kalau seperti ini masih ada orang yang mencoba untuk ngeles, yang haramkan daging babi, kalau lemaknya tidak apa-apa. Nah, maka dia terlalu jauh, padahal itu sudah bentuk ayat muhkamat. Kemudian ada ayat mutasyabihat, yang ini dikesankan ambigu. Bisa dipahami A, bisa dipahami B, bisa dipahami C. Allah Subhanahu wa taala ajarkan ayat muhkamat itu sebagai ummul kitab, induknya kitab. Artinya kalau kamu ketemu yang ambigu, kembalikanlah kepada ayat yang muhkamat. Karena kalau dikembalikan kepada ayat muhkamat akan didapatkan kesimpulan yang pasti. Tapi kalau ambigu itu diikuti, maka yang terjadi dia nanti akan terjerumus ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Sehingga kalau ketemu sesuatu yang dikesankan ambigu, kembalikanlah kepada ayat muhkamat. Kita lanjutkan.
Di situ Allah menjelaskan realita yang ada dalam Quran. Dalam Quran itu ada muhkamat dan mutasyabihat. Kalau kamu ketemu mutasyabihat, kembalikanlah ke muhkamat. Karena muhkamat ini disebut oleh Allah hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu ummul kitab. Ummu itu artinya apa, Pak? Induk. Induk maksudnya dia jadi rujukan, sehingga orang kembali ke situ. Lalu Allah yang di bagian yang kedua menceritakan sikap manusia. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang yang punya penyimpangan dalam hati mereka, fayattabi'una ma tasyabaha min, sengaja mencari-cari ayat yang ambigu tadi, ayat yang dikesankan ambigu. Ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan mencari-cari takwilnya. Maksudnya gimana? Dia sengaja ngumpulin tuh ayat-ayat mutasyabihat, lalu tujuannya adalah bikin kisruh di tengah masyarakat, sehingga dia menyampaikan sebuah pendapat yang berbeda, yang tidak umum ada di masyarakat di masa itu, ya, sehingga dia menimbulkan syubhat baru di tengah masyarakat. Itulah penganut mutasyabihat. Nah, Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis berkaitan dengan bahaya penganut mutasyabihat seperti ini, sebagaimana yang diriwayatkan ya, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan. Coba kita buka di sini, agak error. Humul ladzina hadzar. Mutasyabihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzin." Aisyah radhiyallahu anha bercerita, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Lalu sampai akhir ayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha min." Kalau kalian melihat ada orang yang mengikuti bagian yang syubhat dari Al-Quran, bagian yang mutasyabih tadi, faulaikal ladzina sammallahu, mereka itulah orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Muslim, dan yang lainnya. Baik. Nah, ini ciri ahli bid'ah yang kedua, dia sengaja mencari-cari dalil yang terkesan ambigu untuk penyimpangannya. Tidak hanya Al-Quran, bahkan termasuk juga dalil hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, Pak ya, contoh dalil boleh bangun masjid di atas kuburan. Bangun masjid di atas kuburan apa hukumnya, Pak? Saya ulang, bangun masjid di atas kuburan apa hukumnya, Pak? Haram, kuburannya dibongkar atau masjidnya dibongkar. Tapi mereka menyampaikan ada dalil bolehnya bangun masjid di atas kuburan. Apa dalilnya? Lihat ini. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ashabul Kahfi.
Gimana? Tentang Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa setelah mereka ditemukan jasadnya, ada orang yang mau menjadikan di atas gua itu, dia mau bangun masjid. Lihat, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Demikianlah kami jadikan mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Ashabul Kahfi Allah jadikan sebagai tanda kuasanya, agar manusia tahu janji Allah itu benar dan bahwa kiamat itu tidak perlu diragukan. Orang meragukan kiamat karena alasan mustahil manusia bisa dibangkitkan kembali oleh Allah dalam kondisi dia sudah hancur. Coba kamu lihat Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun, badannya utuh. Setelah itu baru dia mati. Dan itu tidak mustahil bagi Allah. Maka keberadaan mereka menjadi bukti bahwasanya kiamat enggak perlu lagi diragukan. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, dan ketika mereka bersengketa di antara Ashabul Kahfi itu dalam urusannya, kita tidur berapa lama? Ada yang bilang cuma setengah hari, ada yang bilang cuma sehari. Bangun tidur mereka merasakan lapar. Akhirnya apa? Mereka nyuruh, coba salah satu di antara kita cari makanan dengan membawa uang ini. Faba'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha aska ta'aman. Utus salah satu di antara kita dengan membawa uang ini cari bahan makanan di pasar. Nah, Ashabul Kahfi sendiri itu enggak merasakan berapa lama mereka tidur. Sampai saat mereka diskusi, ada yang mengatakan kita cuma tidur yauman au ba'da yaum, sehari atau cuma setengah hari. Faqalu bnu 'alaihim bunyana. Lalu mereka mengatakan, buatlah bangunan di atas gua itu. Qala alladhina ghalabu 'ala amrihim. Berkatalah orang-orang yang menjadi penguasa mereka. Jadi ini sudah ganti zaman ya. Setelah Ashabul Kahfi meninggal dunia, ganti zaman. Setelah ganti zaman, mereka menemukan jasadnya ada di dalam gua. Orang yang menjadi penguasa di zaman itu mengatakan, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kita akan jadikan di atas gua ini sebuah bangunan masjid. Ini kan dalil boleh bangun masjid di atas kuburan. Gitu Pak. Namanya apa ini? Mutasyabihat. Namanya apa? Mutasyabihat. Yang kedua, bagian dari contoh orang yang sengaja mencari-cari mutasyabihat. Ada yang bilang bahwa wali itu lebih tinggi daripada nabi. Kok bisa Pak? Karena Musa diperintahkan ngaji ke Khidir. Musa diperintahkan untuk apa? Belajar kepada Khidir. Musa seorang nabi, Khidir seorang wali. Sehingga ketika seorang nabi diperintahkan untuk ngaji, belajar kepada wali, menunjukkan bahwasanya derajat wali lebih tinggi daripada nabi. Nah, itu dalilnya pakai Quran. Namanya apa ini? Mutasyabihat. Dan masih banyak yang lainnya. Mereka menggunakan dalil Al-Quran, tapi digunakan dengan takwil sesuai dengan seleranya. Maka takwil sesuai dengan seleranya itulah yang menunjukkan kalau mereka sengaja memanfaatkan ayat mutasyabihat untuk mendukung penyimpangannya. Ya. Coba contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma taqaw wa amanu." Di surat Al-Maidah ayat 93.
Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Fima ta'imu, terhadap apapun yang mereka konsumsi. Idza mattaqau, selagi mereka bertakwa, wa amanu, dan beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Orang mukmin yang beramal saleh mau makan apapun enggak ada dosa. Nah, ada sebagian orang yang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk minum khamr. Dan itu pernah terjadi zaman Umar. Akhirnya setelah mendapatkan laporan, orang itu pun didatangkan. Setelah orang itu didatangkan, kemudian mau dihukum oleh Umar. Dia beralasan dengan ayat ini. Tunggu wahai Amirul Mukminin, aku minum khamr karena aku punya dalil. Apa dalilmu? Bawakan surat Al-Maidah 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu. Enggak ada dosa bagi orang beriman dan beramal saleh untuk mengkonsumsi apapun yang ingin dia konsumsi selama dia bertakwa kepada Allah dan beriman dan beramal saleh. Aku bertakwa kepada Allah, aku beriman dan beramal saleh, maka minum khamr tidak apa-apa. Akhirnya diluruskan oleh Umar takwil ini. Itulah contoh bahasanya terkadang ada orang yang menggunakan ayat ambigu dalam rangka untuk membenarkan penyimpangan. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Kalau kalian melihat orang seperti itu, itulah manusia alladzina sammallahu, yang pernah disebutkan oleh Allah namanya, fahdharuhum, maka waspadalah, jangan dekat-dekat dengan mereka, jaga jarak dengan mereka. Masya Allah. Sehingga bisa kita tulis di sini, di antara sifatnya ahlul bid'ah adalah sengaja mencari dalil yang terkesan ambigu sehingga bisa diseret-seret tafsirnya sesuai dengan kepentingannya. Nah, dua ini berbahaya. Karena yang pertama, dia mengajarkan sesuatu yang 100% baru. Enggak pernah ada di zaman Nabi SAW maupun para sahabat. 100% kegiatan baru. Karena tidak ada di zaman Nabi SAW dan para sahabat, kemudian dipraktekkan, bisa jadi menular, sehingga kita malah ikut-ikutan praktek. Padahal jelas itu adalah amaliyah yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Atau yang kedua, sengaja mencari dalil yang terkesan menyimpang tadi, yang terkesan ambigu, lalu dia takwil sesuai dengan kepentingannya, kemudian dia ajak orang lain untuk mengikutinya. Itu ciri yang disebutkan dalam dalil. Dan mungkin ada ciri yang lain tapi lebih spesifik, yaitu masalah amalan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dia melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang utama di dua ini, karena ini mempengaruhi pemikiran. Baik. Selanjutnya mengenai dalil wajib untuk jaga jarak dengan ahlul bid'ah, ya. Dalilnya cukup banyak yang disampaikan oleh penulis. Dalil dari sunnah sudah, dalil dari Al-Quran juga sudah. Di surat An-Nisa ayat 140 Allah Ta'ala berfirman, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Bukankah telah turun kepada kalian peringatan dalam Alkitab, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, wa yustahza'u biha, dan disikapi dengan sendah gurau, fala taq'udu ma'ahum, kamu enggak boleh duduk sama mereka. Fi haditsin ghairi, untuk membahas pembicaraan yang lain. Innakum idza mithluhum, karena kalau tidak berarti kamu seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a.
Sesungguhnya Allah Ta'ala menggabungkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa seseorang disebut melakukan penyimpangan apabila dia kufur terhadap ayat Allah dan beristihza terhadap ayat Allah. Jangan duduk bareng mereka. Maka kalau kau menjumpai orang yang punya pemikiran yang semisal, jangan duduk bareng dengan orang itu, karena nanti jadinya kita terpengaruh dengan pemikiran jahatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, bisa dipahami ya insyaallah latar belakang kenapa kita harus jaga jarak dengan ahli bid'ah, agar tidak ketularan pengaruh yang tidak baik darinya. Sekarang kita akan beralih ke hukum salat di belakang ahli bid'ah. Hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sahnya sholat berjamaah di belakang imam kaum muslimin, baik yang soleh maupun yang fasik, dan mensolatkan siapa saja yang meninggal di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Mereka sholat mengimami kalian, apabila mereka benar kalian dan mereka mendapatkan pahala, dan apabila mereka keliru kalian mendapat pahala sedangkan mereka mendapat dosa. Salat di belakang orang fasik dan ahlul bid'ah adalah sah tetapi makruh. Apabila bid'ah yang dilakukan adalah bid'ah yang membawa kepada kekufuran dan keluar dari Islam, maka sholat di belakangnya tidak sah sebagaimana sholat di belakang orang kafir. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa makruh hukumnya sholat di belakang ahlul bid'ah. Kalau dikerjakan juga maka sholatnya sah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Baik. Salat di belakang ahli bid'ah sampai dibahas ya, turunan dari bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap ahli bid'ah. Salat di belakang ahli bid'ah tadi sudah dibacakan di buku, tapi bisa kita simpulkan sebagai berikut. Bermakmum di belakang ahli bid'ah. Baik, di belakang ahli bid'ah kita bermakmum. Di situ ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, tidak ada masjid, tidak ada masjid yang lain kecuali atau selain masjid yang imamnya ahli bid'ah. Tidak ada masjid yang lain selain masjid yang imamnya ahli bid'ah. Jadi kamu mau cari masjid yang mana lagi? Yang ini, oh semuanya sama itu, misalnya ya. Karena itu teman-temannya dia juga. Maka dalam hal ini dia harus sholat di masjid itu. Wajib tetap sholat di masjid itu. Karena tidak ada pilihan yang lain. Dan siapa yang tidak mau sholat di masjid ini malah diduga dia ahli bid'ah. Karena kaum muslimin kumpul di situ, dia malah beralih ke tempat yang lain. Yang kedua, ada masjid selain yang dipimpin oleh ahli bid'ah. Nah, untuk yang kedua ini dia harus milih kepada masjid yang lain. Dia harus milih
ke masjid yang lain selama memungkinkan. Kalau tidak mungkin karena terlalu jauh, ya sudah, kamu berada di masjid ini saja dan bertahan ya, sampai nanti akan ada masjid penggantinya, atau takmir ini, imam ini diganti. Misalnya imamnya pemimpin upacara yang nggak benar, padahal ada pilihan yang lain, maka Anda harus milih yang lain. Wallahu alam. Ini kurang lebih bermakmum di belakang ahli bid'ah yang bisa kita simpulkan dari karyanya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, dan dalil mengenai sholat di belakang ahli bid'ah di sini adalah praktek yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Beliau pernah sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kita tahu dia pelaku dosa yang sangat besar karena hobinya suka membunuh. Tapi demikian Ibnu Umar tetap sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan baca amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ahlus sunnah wal jamaah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar menurut ketentuan syariat. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, lakukanlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Baik. Kita beralih kepada satu tema yang sebenarnya tema ini sangat penting dalam hidup. Tema yang disebut oleh para ulama sebagai perahu Nabi Nuh. Ada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, judulnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar Safinatu Nuhin. Amar ma'ruf nahi munkar itu ibarat perahu Nabi Nuh. Karena umat ini akan senantiasa terjaga dalam kebaikan selama mereka bisa saling mengingatkan. Kalau kita membiarkan semua kemungkaran itu terjadi secara bebas meluas, maka yang rusak tidak hanya pelaku tapi juga seluruh lingkungan, bahkan nanti akan mengancam pada diri kita. Orang misalnya berbuat maksiat apapun, gak boleh disentuh, biarkan saja, itu kepentingan pribadi. Apapun itu, kira-kira gimana Pak? Rusak semuanya. Adanya aturan berarti harus ada penegak aturan. Maka ada hukum, negara menunjuk penegak hukum. Dan Anda lihat ya, biaya untuk pengadaan penegak hukum itu mahal sekali. Karena penegak hukum ini fungsinya adalah menjaga aturan. Andaikan manusia itu seperti malaikat, diberi aturan langsung kerja sesuai dengan aturan itu, tidak perlu ada pengawasan, nggak perlu ada penegak hukum Pak. Karena nggak ada kriminal, tidak ada pelanggaran dan seterusnya. Mereka akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tapi manusia bukan robot, manusia bukan malaikat. Kalau robot, dia bekerja sesuai dengan sistem yang sudah disetting. Sehingga misalnya robot, kipas angin robot enggak? Bukan ya. Misalnya kipas angin berbunyi, gitu kenapa bunyi?
Saat kipas angin ini bunyi, Anda pasang di angka 1, 2, 3, pasang angka 3. Apakah dia nanti akan pindah sendiri ke angka 1? Pindah atau tidak, Pak? Tidak. Sehingga dia bekerja dengan satu perintah dan nanti akan terus seperti itu, nggak pernah menyelisih perintah. Itulah robot. Anda misalnya nyeting alat tertentu, alat ini nanti akan mateng jam sekian, akan memasak jam sekian, bahannya sudah ada, dimasukkan, tinggal pencet dah. Maka dia akan bekerja sesuai dengan settingan awal. Itu robot. Para malaikat diperintah oleh Allah dengan aneka perintah, dan mereka dipuji oleh Allah, la yu'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Begitu diperintah sekali, dilakukan terus, nggak pernah putus sebelum ada perintah kedua. Itulah malaikat. Manusia nggak kayak gitu. Manusia bukan robot dan bukan malaikat. Sehingga saat ada perintah, ada larangan, yang terjadi apa? Yang terjadi kadang melaksanakan, kadang meninggalkan, kadang nurut sama larangan, kadang melanggar larangan. Nah, kalau seperti ini dibiarkan bebas, bahaya. Maka di sana ada aturan dan hukum negara. Hukum negara. Untuk bisa menegakkan hukum negara, maka negara melakukan apa, Pak? Pengadaan. Harus ada aparat penegak hukum, APH. Tingkat yang kita kenal, ada kepolisian, ada kehakiman, ada kejaksaan, ada peradilan, ada pengadilan, ya. Dan aneka aparat yang disediakan oleh negara. Negara kenapa menyediakan ini, Pak? Coba biarkan saja hukum ada, sudah jadikan undang-undang, sosialisasikan, biarkan masyarakat untuk mengamalkan. Gak ada APH, kira-kira gimana, Pak? Tidak ada aparat penegak hukum, kira-kira gimana, Pak? Ya, pelanggaran banyak sekali karena tidak ada aparat penegak hukum. Contoh sederhana saja, misalnya jumlah anggota personil kepolisian yang ditebar di jalan mulai berkurang karena sudah digantikan dengan CCTV. Ya. Kalau orang tahu di sini CCTV nggak aktif, Mas, aku bolak-balik melanggar juga nggak pernah kena, kira-kira gimana, Pak? Ngawur-ngawuran, mumpung CCTV-nya nggak aktif dan tidak ada petugas. Tapi kalau di titik tertentu, hati-hati loh, Mas, perempatan Ketandan itu CCTV-nya paling sensitif, Mas. Sehingga pelanggaran sekecil apapun nanti Bapak pasti akan disurati. Karena orang tahu, kira-kira dia akan tertib, berusaha untuk tertib. Fungsi APH seperti itu, untuk menertibkan masyarakat agar mereka melaksanakan hukum negara. Padahal ini hukum buatan manusia. Lalu ada hukum agama. Hukum agama, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa aparat penegak hukum agama? Ada enggak? Siapa aparat penegak hukum agama? Ustadz? Bukan. Rasulullah SAW tidak menyebut harus ulama, tapi beliau mengatakan kalian. Kalian itu siapa? Semua muslim. Nabi SAW mengatakan kuntum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran, siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir, maka ubahlah dia. Sudah?
Nabi SAW mengizinkan kita kalau melihat kemungkaran untuk mengubahnya. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga APH agama ini adalah semua muslim. Kami panggil Bapak Ibu sekalian, para aparat penegak hukum agama, karena Anda itu sebenarnya diberi amanah oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu melihat pelanggaran, ubahlah dia. Dan Anda lihat ya, melihat pelanggaran aturan agama, melihat pelanggaran aturan agama. Dah? Lalu perintahnya apa tadi? Diperintahkan untuk mengubah. Cuman mengubah ini beresiko. Maka karena dia beresiko, oleh Nabi SAW diberi 3 tingkatan dengan tindakan, sehingga kalau bahasa kita aparat gitu ya, langsung cekel cek. Kemudian ditindak, Bapak kena pasal sekian, Bapak dihukum sekian. Kalau nggak bisa dengan tindakan, dengan lisan. Dengan lisan. Tadi saya ketangkap, tapi cuma dinasehati. Besok lagi jangan kayak gini ya. Ini aturannya seperti ini, besok lagi. Oh, siap. Dah, bebas. Ada kayak gitu, Pak? Ada. Berarti mengubahnya apa? Dengan lisan. Ada orang melanggar, jangan di situ Mas, itu dilarang parkir, pindah dia. Ada perempatan dikasih garis lurus tanpa putus, yang sebelah kanan untuk yang mau lurus dan belok kanan, yang sebelah kiri yang mau jalan terus atau belok kiri. Yang belok kiri, yang sebelah kiri yang mau belok kiri. Sudah? Ditulisi belok kiri jalan terus. Nah, lalu ada yang belok kiri, begitu belok kiri dia tangkap sama petugas. Loh, kenapa Pak? Seharusnya jalan terus, jangan belok kiri. Belok kiri, jalan terus. Harusnya terus, bukan belok kiri. Gimana Pak? Mutasyabihat. Ini aturan mutasyabihat. Baik. Sampai petugas itu nungguin di perempatan tadi. Kalau ada kendaraan berhenti di area kiri yang seharusnya apa Pak? Belok kiri. Dia nungguin diam, disuruh apa? Terus. Akhirnya dia sebenarnya mau lurus, tapi karena yang lurus ini macet panjang, dia ngambil kiri, malah disuruh dibuang ke kiri. Wah, nggak jauh itu, nggak tahu itu, makin jauh dia. Kan makin jauh itu ya. Wah, ini saya tadi mau lurus malah disuruh kiri, akhirnya makin jauh ya. Salahmu dewe. Seharusnya kamu tadi ngantri di belakang. Berarti diubah dengan lisan. Di posisi ini aparat anggota tidak akan menyuruh kamu untuk ditilang, tidak menilang kamu, tapi kau disuruh kiri, diubah pakai lisan. Ini ngubah dengan lisan. Yang ketiga, dengan hati. Saya mau tanya ya, sebutkan satu saja amalan yang kalau tidak bisa dilakukan, maka lakukanlah dengan hati. Ada nggak Pak? Sebutkan satu saja amalan, jika kamu tidak bisa melakukannya, lakukanlah dengan hatimu. Ada Pak? Sholat di hati, batin nanti jadinya. Tidak ada kecuali satu ini, amar ma'ruf nahi munkar. Bapak cari amalan apapun dalam syariat kita, nggak ada kok kemudian Nabi SAW ngasih arahan, kalau nggak bisa begini ya begini, kalau nggak bisa begini nggak begini. Nah, kalau nggak bisa ya minimal dengan hati. Nggak ada, nggak kita jumpai.
selain satu, amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya amalan ini yang diizinkan pakai hati, menunjukkan kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh ditinggalkan. Andai kan amar ma'ruf nahi mungkar boleh ditinggalkan, begitu selesai tidak mampu kan sudah selesai. Tapi tidak bisa, minimal dengan hati. Berarti apa? Kalaupun tidak mampu minimal dengan hati, ini menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh ditinggalkan. Karena ada amar ma'ruf nahi mungkar minimalis, yaitu dengan hati. Yang ini disebut oleh Nabi SAW iman paling apa? Rendah. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah derajat iman yang paling rendah. Orang amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati diizinkan, disebut derajat iman paling rendah. Dan ini menunjukkan kalau amar ma'ruf tidak boleh ditinggalkan. Makanya kalau ada orang yang dia merasa aku sudah lepas tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, ya salah. Enggak pernah ada. Sehingga aparat penegak hukum agama yang ini adalah semua muslim punya tugas yang sama. Maka kalau melihat kemungkaran kok kita diam, ya bisa jadi nanti akan ditanya oleh Allah, kamu kan tahu kemarin ada si A, si B melakukan kemungkaran, kenapa kau diam saja? Aku nggak punya kemampuan untuk mengingatkan. Hatimu, nah yang terakhir itu hatimu. Di saat hati masih mengingkari, berarti dia di posisi masih punya iman amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam. Baik, selengkapnya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Masih berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, silakan jika ada pertanyaan dari bapak-bapak dulu. Alhamdulillah nggak ada. Tidak ada. Dari ibu. Tidak ada juga. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita datang ke suatu kajian yang ternyata materi kajian banyak tidak sesuai dan beberapa aktivitasnya seperti tadi yang dijelaskan, salah satunya itu sholawat sambil berdiri, melambaikan tangan. Jika kita tidak tahu dan terjebak di dalamnya, apa yang harus kita lakukan? Jika Anda sudah berada di dalam situ, terjebak di dalamnya, apa yang harus dilakukan? Padahal kita tidak tahu ada kajian seperti itu. Pertanyaannya berbayar atau gratis? Kalau gratis kan tinggalkan saja. Kalau berbayar Pak Ustadz, minta cashback. Baik, intinya kalaupun kita tidak tahu lalu terjebak dalam sebuah majelis yang isinya gak karu-karuan Pak, yang isinya tadi ya gak ngerti kok ada kayak gini, sholawat sambil berdiri, kemudian melambai-lambaikan tangan. Itu melambaikan tangan ke siapa? Arwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, sehingga bercampur dengan aneka khurafat dan klenik malahan. Maka Anda tinggalkan saja, silakan Anda keluar walaupun dilihatin banyak orang. Ya mau gimana lagi? Atau mungkin Anda keluar sambil ke arah belakang, dikiranya ke toilet, setelah itu pergi. Intinya tidak boleh bertahan di situ. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustaz, yang berikutnya Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika dalam lingkup kampus, misal dalam jurusan-jurusan di FISIP
garis miring FIB, biasanya mereka cerdas namun memang dengan teori-teori manusia. Bagaimana menjaga diri dan pemikiran kita agar ilmu dunia ini bisa keterima tanpa kehilangan wahyu? Bagaimana ilmu dunia bisa apa? Bagaimana ilmu dunia ini yang perlu teori-teori manusia itu, Ustaz, bisa kita terima tapi tidak kehilangan wahyu? Tidak kehilangan waktu. Kehilangan wahyu, mungkin maksud penanya itu tidak menghilangkan keimanan kita terhadap wahyu. Wahyu, bukan waktu ya. Wahyu. Bagaimana kita bisa mempercayai dan menerima teori dunia tanpa kehilangan wahyu? Prinsipnya begini ya. Dalam aktivitas duniawi, orang belajar dan beraktivitas. Intinya dua hal. Jangan sampai satu, menabrak larangan. Yang kedua, menyebabkan kita meninggalkan kewajiban. Sehingga saking sibuknya belajar fisika, sampai dia nggak sempat belajar fikih. Sampai dia nggak sempat belajar gimana cara sholat. Seperti ini dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ngerti tentang kehidupan dunia tapi mereka lalai dari akhirat. Itu dicela oleh Al-Quran. Maka kalau orang terlalu sibuk ilmu dunia sampai tidak sempat belajar ilmu agama, manusia tercela. Alhamdulillah, untuk zaman sekarang ketika medsos semakin berkembang dan kajian-kajian para asatidzah ahlu sunnah banyak tersebar, mulailah banyak orang yang punya keinginan untuk belajar ilmu agama. Kalau dulu mungkin zaman kita tahun 2000-an, tahun 90-an ya, cita-cita itu rata-rata apa, Pak? Cita-cita duniawi. Jadi pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi apa lagi? Pengen jadi pilot, pengen jadi guru fisika, pengen jadi, rata-rata itu, Pak. Dan kayak misalnya di zaman kita ya, bisa keterima UGM itu mewah sekali, keterima di ITB mewah, keterima di UNER, ITS mewah. Jarang kita dengar keterima di UIM, itu jarang sekali, masih langka ada berita keterima di UIM di Madinah, keterima di Libya, itu biasa. Sekarang alhamdulillah banyak yang cita-citanya apa, pengen jadi ustadz. Itu baru belakangan, dulu enggak ada. Zaman kita kan enggak ada. Dulu Bapak cita-citanya jadi apa? Jadi sejak TK sudah pengen jadi pilot ya. Ada yang pengen jadi ini, menjadi ini. Rata-rata kan duniawi ya. Belakangan baru ada yang mau agama. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam belajar ilmu dunia tidak boleh nabrak syariat. Contohnya apa, Pak? Di bagian tertentu yang mengharuskan kita harus melanggar yang haram, ya tidak boleh. Sehingga harus dihindari. Misal ya, andaikan ya ada syarat jadi dokter harus klimis, cukur jenggot. Kalau tidak boleh masuk fakultas kedokteran. Misal ya. Berarti dituruti enggak? Ya tidak boleh dituruti. Dulu waktu zaman Covid ya, sempat ada sebagian dokter yang beliau terkena sanksi kedisiplinan oleh rumah sakit karena masker itu harus tertutup rapi, rapet, sementara jenggotnya agak tebal. Wah, itu disuruh nyukur, ya tegang antara dia dengan pihak atasan. Kalau enggak kayak gini nggak boleh praktek. Nah, dulu ya zaman Covid. Kalau sekarang kan mungkin lebih longgar. Akhirnya sempat tegang antara dokter dengan atasannya. Ya atasannya juga dokter juga. Sebab ada aturan yang itu melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW melarang cukur jenggot.
Atau misalnya ada orang yang belajar fisika, tapi ada teori yang bertabrakan dengan keyakinan. Energi, sesuatu yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, dan dia abadi selamanya. Itu teori apa itu? Teori energi, ya. Benar nggak teori itu, Pak? Ya? Bisa nggak energi itu berhenti, Pak? Bisa? Bisa. Dalam satu kondisi di mana sudah tidak ada makhluk yang bisa mengeluarkan energi. Memang energi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga dalam teori energi itu, kalaupun orang itu mati, nanti dia akan berubah jadi energi yang lain. Tidak berhenti. Tidak berhenti dalam arti alur kehidupan itu kan terus berjalan. Nah, karena teori fisika nggak mengenal kiamat, ya sudah. Makanya dianggaplah bahwasanya terjadilah perputaran. Mereka sadar manusia mati, tapi setelah mati nanti akan dimakan oleh mikroba, lalu kemudian diserap oleh tanah dan menghasilkan bentuk yang berbeda. Misalnya jadi energi bagi mikroba, jadi bahan makanan bagi tanaman yang ada di sekitar kuburan. Nah, yang seperti ini dianggap bahwasanya kehidupan ini akan berlangsung terus tanpa putus, karena teori itu tidak mengajarkan adanya kiamat. Nah, kita ingkari, oh enggak benar yang kayak gini. Kiamat pasti terjadi. Kehidupan ini kalaupun sekarang berjalan sesuai dengan anggapan manusia dalam rantai yang tidak putus, akan ada ujungnya. Padahal kita punya keyakinan ini ada yang ngatur, bukan terjadi karena faktor alam. Nah, contohnya kayak gitu. Alhamdulillah kalau Anda masih mau belajar, insya Allah nanti akan punya batasan tersendiri. Nanti akan punya batasan tersendiri. Beberapa dosen kami yang ateis dulu ya, dia ateis ya, dosen teknik nuklir itu. Ya sempat nyerempet-nyerempet juga. Cuman karena beliau kalah jumlah dengan banyaknya dosen muslim dan banyaknya mahasiswa yang komitmen dengan Islam, nggak berani terang-terangan. Tapi orangnya ateis. Dan masih sampai sekarang masih ada itu orangnya. Nah, ya. Ustaz, bagaimana menghadapi atau bagaimana sikap kita terhadap masyarakat yang masih mengedepankan budaya-budaya daripada wahyu dalam beribadah, sementara kita berada di antara mereka, kita bertetangga rapat. Mohon nasihat atas kami supaya dapat terus berjalan di atas jalan yang benar hingga ajal tiba. Baik. Nabi SAW bertetangga dengan orang musyrik, dan beliau melihat orang musyrikin nyembah berhala. Dengan mata kepala beliau melihat ada orang berbuat syirik di Ka'bah. Karena kan di sekitar pelataran Ka'bah ada ratusan berhala. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Nah, terus gimana, Pak? Ya, beliau mengingatkan sebisanya, tapi beliau bertahan di situ untuk berdakwah. Maka Anda dalam posisi ini, pertama, untuk urusan duniawi silakan Anda berinteraksi dengan mereka dengan interaksi normal. Misalnya dalam urusan rapat RT atau dalam urusan dasawisma misalnya, Anda boleh berinteraksi dengan interaksi normal. Yang kedua, untuk urusan yang sifatnya kegiatan beragama, ya Anda harus mengambil sikap untuk tidak ikut. Misalnya mereka mengadakan aneka upacara peringatan geblak simbah 1, geblak simbah 2, geblak simbah 3, kebanyakan geblak dia ya. Nah, Anda tidak boleh ikutan, karena acara peringatan seperti ini tentu saja melanggar aturan agama, sehingga bisa dilakukan dengan sampaikan terang-terangan, mohon maaf saya tidak ikutan yang kayak gitu, sehingga terang-terangan mengambil sikap. Alhamdulillah kalaupun mereka memahami bagaimana sikap kita, akhirnya nggak perlu tegang-tegangan. Tapi ada sebagian yang kadang nggak terima, pokoknya harus ikut, kalau nggak ikut dikucilkan. Itu juga ada ya. Ya kalaupun dikucilkan itu resiko. Namun Anda tetap harus di posisi menjaga hubungan baik dalam urusan dunia. Ya misalnya kami sendiri pernah mengalami peristiwa dikucilkan. Juga pernah tinggal di sebuah daerah yang saling memahami. Kalaupun ada kegiatan upacara seperti itu, mereka tahu nggak bakalan ngundang.
karena orang ini nggak bakalan ikut. Akhirnya saling memahami dan butuh sabar. Insya Allah ketika Anda bisa sanggup bersabar, walaupun mungkin muncul perasaan tidak enak, akan menjadi sumber pahala tambahan. Wallahu alam. Demikian. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka tsabata wal azimata 'ala rusdi. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana